dia. Nah, jadi untuk penilaian 60% dari penguji, pembimbing 40%. Nah, tadi kita udah ngebahas ya. Yang penting itu tadi persyaratan dari administratif dan akademik. Kalau akademik itu tidak boleh nilai D-nya lebih dari 10%, kalau bisa tidak ada. Kemudian IPK-nya harus lebih dari 3. Kemudian persyaratan administratif KRS, mengisi skripsi dan seminar di KRS. Kemudian, nah ini, untuk penyusunan naskah itu mahasiswa harus melakukan 6 kali proses bimbingan sebelum akhirnya seminar ujian proposal ya. Jadi nanti kita bimbingan minimal 66 kali sebelum proposal. Kemudian, nah ini ujian untuk yang terbuka kita kalian mengikuti 6 skripsi ujian seminar proposal, seminar hasil dan sidang skripsi. Kalau proposal dan seminar hasil itu terbuka, kalau tertutup itu sidang skripsi. Nah, kalau proposal sama seminar hasil itu mengenai penelitian kalian, kalau sidang skripsi tertutup itu keseluruhan ya. Nah, untuk persyaratan nanti, kalau kalian mau mengajukan seminar proposal, itu harus ada nilai Turnitin. Turnitinnya itu tidak boleh lebih dari 50%. Kalau mau sidang skripsi, itu harus ada sertifikat tes TOEFL. Mau berapapun nilainya, yang penting ada sertifikat tes TOEFL untuk angkatan yang sekarang dan selanjutnya ya. Nah, kemudian mahasiswa melampirkan lembar mengikuti kegiatan seminar skripsi yang punya temannya atau kakak kelas minimal 10 kali sebelum nanti kalian mengikuti ujian seminar proposal. Nah, untuk penilaian tadi ya, tim penguji itu 60%, tim pembimbing 40% dengan bobot nilainya sekian. A itu 86 sampai 100 untuk yang semester ini, semester genap masih mengikuti kaidah ini ya. A itu 86 ke atas, tapi nanti mulai semester ganjil, semester depan akan ada perubahan, jadi A itu dari 81 lagi, kembali lagi seperti semula katanya. Nah, kemudian ketentuan lainnya, apabila skripsi tidak dapat diselesaikan tepat waktu, maka diberlakukan ketentuan berikut. Mahasiswa diperkenankan menyelesaikan pada semester berikutnya dengan KRS kembali. Kemudian pembimbing 1 memberikan nilai K jika yang bersangkutan mengambil skripsi sehingga tidak digunakan untuk penilaian hitungan IP atau IPK. Jadi kalau bimbingannya bermasalah ya, pembimbing boleh mengeluarkan nilai K. Misalnya tidak bimbingan terus, tidak ada kabar, menghilang aja gitu ya. Misalnya kalian kalau belum bisa melakukan seminar proposal sekarang karena pembimbingnya kan sudah tahu ya siapa aja. Nah, itu harus ada kabar mau dilakukan sekarang atau nanti semester depan, itu harus ada kabar. Kalau enggak, karena pembimbing boleh memberikan nilai K kalau misalnya proses bimbingannya bermasalah. Atau mengembalikan lagi ke ketua prodinya, misalnya Pak Dimas ya, kalau di farmasi Pak Dimas ini saya kembalikan lagi anaknya karena tidak bimbingan terus. Nah, itu saya berhak sebagai pembimbing untuk mengembalikan. Kemudian apabila skripsi tidak dapat diselesaikan dalam 2 semester berturut-turut, tetap diberlakukan poin A dan B untuk penelitian untuk bimbingan selanjutnya. Nah, untuk sidang tertutup, nah apabila dinyatakan lulus, nah ini hati-hati ya. Seminar proposal, kalian mengikuti seminar proposal, seminar hasil, sama sidang, itu harus benar-benar siap. Kenapa? Karena ada beberapa kemarin kakak angkatan kalian itu tidak lulus dari seminar proposal atau seminar hasil atau sidang. Untuk tahun lalu, sejak semester kemarin, untuk pengulang itu dikenakan biaya lagi. Jadi kalau misalnya kalian tidak siap, mendingan
kalian jangan dulu daftar. Daripada daftar, nanti aja belajarnya belakangan. Nah, itu jangan ya. Kalian harus siapkan dulu proposal dengan betul, atau nanti setelah hasil penelitian punya draft seminar hasil, itu harus betul juga. Sama kalau sidang juga harus betul juga, karena kalau kalian ngulang berarti nanti pembayaran juga harus mengulang kembali. Nah, untuk yang dinyatakan lulus, ini nanti final draftnya akan dibikin 5 rangkap. Nah, satu untuk fakultas, fakultas, satu untuk perpus universitas, 2 untuk pembimbing 1 dan 2, kemudian 1 untuk mahasiswa tersebut. Nah, kaidah pedoman penulisan. Nah, nanti untuk skripsi yang sudah valid atau yang sudah pasti akan diperbanyak, berarti nanti kalian harus menggunakan HVS 80 gram, tapi tidak boleh dibulak-balik HVS-nya ya, harus satu lembar, satu yang depannya aja, jadi nggak bisa bulak-balik. Kemudian ukurannya A4, dijilid rapi dan dilaminasi kertas berwarna putih. Sedangkan untuk usulan proposal dan seminar hasil dijilid rapi dengan plastik nika aja berwarna putih. Nah, skripsi ini diketik menggunakan huruf Times New Roman dengan fontnya 12, kecuali judul harus 14, kemudian jaraknya harus 2 spasi, kecuali pada abstrak bahasa Indonesia dan asing, kemudian daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar pustaka itu diberi jarak 1 spasi ya. Isinya berarti 2 spasi, yang lain bab 1 sampai bab 3, selain itu hanya 1 spasi. Kemudian batas tepi atas dan kiri itu 4, kalau bawah dan kanan itu 3. Tiap bab diberi pembatas dengan kertas pembatas warna biru berlogo. Kemudian penomoran halaman bagian awal skripsi itu ada di dimulai dari halaman judul bagian dalam sampai daftar lampiran, itu menggunakan huruf Romawi ya. Ini, tapi kalau misalnya untuk yang utama kayak bab 1 sampai bab 3 itu menggunakan penomoran. Jadi penomoran halaman, kalau dari halaman sampai lampiran itu menggunakan huruf Romawi. Dari misalnya halaman, abstrak, lembar pengesahan, abstrak, itu menggunakan huruf Romawi. Tapi kalau misalnya isi, bab 1 pendahuluan sampai bab 3, atau nanti sampai, kalau skripsi sampai bab 5, itu menggunakan penomoran 1, 2, 3. Nah, ini di mana? Penomoran bagian utama dan akhir skripsi, mulainya bab 1 sampai bab akhir, ini diberi penomoran dengan angka Arab 1, 2, 3, diletakkan di pojok atas kanan, bagian kanan. Kecuali di halaman utama ya, itu disimpannya di tengah-tengah di bawah. Kebayang ya? Nah, kemudian pemakaian kata hubung, misalnya karena, sehingga, sedangkan, tidak boleh digunakan pada awal suatu kalimat. Hati-hati nih. Kata penghubung tidak boleh digunakan di awal kalimat. Kemudian, perlu diperhatikan bahwa penulisan di bagian awal itu harus dibedakan antara kata depan dan memang yang seharusnya. Ya. Misalnya di depan, berarti itu harus dijeda di-nya. Kemudian apabila menggunakan kalimat atau kata dalam tanda kurung, tidak ada spasi antara kurung buka dengan huruf pertama. Jadi contoh nih, angka 10 dalam kurung ini tidak ada spasinya nih. Ya. Kemudian huruf miring atau huruf khusus lain dipakai untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menandai istilah atau bahasa asing. Jadi kalau misalnya ada bahasa asing menggunakan huruf miring. Nah, cara sitasi. Nah, ini nanti dibaca aja ya. Cara sitasi kalian mungkin udah punya pedoman masing-masing untuk skripsi. Nah, ini cara sitasi kalau penulisan
nama. Nah, ini tapi yang penting di citasi itu atau kalian mengambil resume dari suatu jurnal atau suatu buku, yang pertama itu tidak boleh tahunnya yang sudah lama. Saya batasi itu kalian boleh mengambil citasi dari 2000 ke sini ya, 2000 sampai 2021. Mangga kalian ngambil dari jurnal ataupun dari buku. Jadi jangan yang lama-lama. Misalnya kalian paling kan kalian lahiran tahun lahir itu 2000 berapa tuh? 2000. Kalian tahun lahir 2000 berapa tuh? Rata-rata kelahiran 99, ada yang 2000. ada yang 99, ada yang 2099. Oke. Nah, kalian misalnya lahiran 99 tapi menggunakan buku yang 86. Nah, itu kan jangan ya, saya aja belum lahir 86. Jadi kalian harus menggunakan buku yang terbaru 2000 ke sini. Atau jurnal juga. Nah, untuk penggunaan buku juga, kalau jurnal kan kalian bisa misalnya searching di Google ya. Kalau buku itu kalian jangan copy paste dari punya teman, skripsi teman atau skripsi kakak angkatan, tapi kalian harus lihat bukunya. Karena itu pasti nanti ditanya sama penguji. Misalnya kalian fitokim. Pernah lihat nggak bukunya? Bukunya seperti apa? Warna apa? Kayak gimana? Nah, itu kalian kalau nggak bisa jawab, berarti kalian kan ngopi. Nah, itu nggak boleh ngopi. Karena kalau kalian ngopi, itu kan kalian tanda tangannya di skripsi itu tidak mengcopy tulisan orang. Nah, kalau kalian misalnya mengcopy itu didenda harusnya. Tidak boleh mengcopy. Makanya kalian kalau mau cari citasi itu harus dari buku yang betul, yang bersangkutan. Kalian lihat sendiri bukunya. Mau kalian beli atau pinjam dari perpus itu harus ada bukunya. Kalau kalian ngambilnya dari buku, kecuali kalau kalian ngambilnya dari jurnal. Kalau kalian ngambil dari jurnal, itu juga bukan ngambil kata-kata, tapi ngambilnya hasil dari jurnalnya seperti apa ya. Nah, ini cara penulisan citasi ya, ada nama penulis, misalnya Effendi dan menyatakan segala macam, nama penulis di akhir atau di tengah. Ini cara penulisannya seperti ini. Nah, jika pengarang nama pengarang ditulis pada permulaan seperti ini ya. Nah, kalau Li et al itu kan Latin ya. Berarti harus tanda miring, kecuali kalau DKK itu nggak apa-apa, nggak miring. Nah, jika pengarang lebih dari 2, berarti pakai et al kalau dari jurnal luar. Kalau dari jurnal dalam itu berarti DKK, kauso DKK. Kalau ini et al ya. Nah, satu citasi lebih dari satu tulisan, berarti seperti apa? Nah, suatu citasi berarti rangkuman dari berbagai sumber menguraikan satu tulisan, berarti nanti ditulis koma di sini nih, titik koma misalnya nih, kondisi malnutrisi segala macam, nanti kita ngambilnya dari 2 citasi, berarti kita satu citasi, yang kedua pakai titik koma citasi yang lain. Kalau citasi dari citasi, nah berarti ini boleh dilakukan apabila terpaksa, misalnya publikasinya tidak ditemukan atau harus atas persetujuan dosen pembimbingnya. Contohnya di sini, menurut Guiton 2012 dalam Sunendar bahwa konsentrasi hormon bla bla bla. Jadi di sini boleh kita ngambil citasi, misalnya kita ngambil kata-kata dari jurnal. Kan kita misalnya jurnal itu kan ada ya namanya di sini Suhendar 2014. Tapi kita cari, habis itu kita cari jurnalnya. Suhendar itu bilangnya apa, hasilnya seperti apa. Bukan kita copy dari jurnal yang sudah ada. Nah, ternyata si Sunendar ini kita cari-cari jurnalnya tidak ada. Nah, boleh, itu namanya citasi dari citasi. Misalnya menurut siapa yang kita baca jurnalnya. Nah, dia jurnalnya si Guiton itu yang kita baca, dia mengambil citasi dari Sunendar. Jadi menurut Guiton 2012 dalam Sunendar baru nanti dikasih tahu apa-apa yang kita baca dari jurnal, yang kita ambil dari jurnal.
Nah, sistematika penulisan. Sistematika terdiri dari 3 bagian, ada awal, utama, dan bagian akhir. Kalau awal itu terdiri dari halaman sampul, hardcover, persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, lembar pernyataan orisinalitas, nanti ada ya contohnya sampel-sampelnya di bawah. Persetujuan publikasi karya ilmiah, nanti kalau kalian sudah selesai skripsi, nanti saya minta untuk pembuatan jurnal untuk nanti kalian publikasi. Siapa tahu nanti kalian ada yang jadi dosen atau segala macam, itu publikasi itu sangat penting ya. Kemudian pembuatan abstrak dalam bahasa Indonesia dan abstrak dalam bahasa Inggris, kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Ini bagian dari awal. Kemudian bagian awal ini ya, sampul itu terdiri dari judul, logo fakultas, FSFK, nama mahasiswa, NIM, prodi, kemudian nama fakultas serta tahunnya. Contohnya ada di lampiran. Kemudian kalau persetujuan pembimbing itu ada contoh penulisannya di bawah ya di lampiran 6. Nanti kalian tinggal lihat aja. Kemudian lembar pengesahan juga ini ada pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1, penguji 2, kaprodi, dan dekan. Ini biasanya lembar pengesahan untuk skripsi yang sudah selesai, yang akhir nanti ada lembar pengesahan dari pembimbing 1, penguji, kaprodi, dan dekan. Nah, kemudian abstrak. Abstrak itu memuatnya apa saja? Abstrak itu pertama nanti permasalahan. Permasalahannya apa? Misalnya kalian mau ngebahas tentang formulasi formulasi lotion dari kulit limus misalnya. Nah, itu berarti permasalahannya apa? Misalnya kita tahu kan kalau lotion untuk anti nyamuk itu mengandung DEET. Nah, DEET itu kejelekannya apa? Nah, itu permasalahannya. Kemudian kita juga memanfaatkan kulit manggis untuk diformulasi. Berarti itu kan kita tahu bahwa kelebihannya kita bisa mengolah limbah dan kita juga bisa menggunakan limbah tersebut pengganti DEET. Nah, itu contoh permasalahannya. Kemudian tujuannya apa? Nanti jadi permasalahan, kemudian tujuan. Tujuannya adalah formulasi, misalnya formulasi lotion anti nyamuk dari kulit buah limus tujuannya. Kemudian metode penelitiannya apa saja yang dilakukan? Metode penelitian terdiri dari misalnya pembuatan simplisia dari kulit buah limus, kemudian diekstraksi dengan etanol dan diformulasi lotion, kemudian diuji kelayakan ya. Nanti metode penelitiannya. Kemudian nanti hasilnya apa? Kalau misalnya proposal nanti hanya sampai metode penelitian. Tapi kalau nanti seminar hasil dan skripsi itu sampai hasil dan kesimpulan. Jadi abstrak itu mencakup keseluruhan, jadi rangkuman keseluruhan dari penelitian kalian. Nah, di abstrak itu tidak boleh ada kutipan dari pustaka. Jadi nanti tidak ada sitasi, penulisan sitasi di situ tidak ada. Abstrak ini merupakan hasil uraian murni penulis. Jadi penulis itu pasti abstraknya beda-beda. Kita nggak bisa abstrak itu mengikuti punya orang, karena abstrak itu kan kita rangkuman dari penelitian kita. Jadi pasti tidak akan sama. Nah, abstrak itu dibatasi 250 kata dalam satu halaman dan ditulis dalam satu spasi. Abstrak dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Contohnya penulisan abstrak itu dilihat dari lampiran 10 dan 11. Nanti ya kita lihat di lampiran-lampiran. Kemudian kata pengantar. Kata pengantar mah udah jelas ya. Ini kata pengantar itu memuat uraian singkat mengenai maksud penyusunan skripsi dan ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang berjasa pada keberhasilan penyusunan skripsi. Jadi nggak usah ditulis panjang, misalnya terima kasih pada orang tua, terima kasih pada kakak, adik, ya, nenek segala macam nggak usah. Apalagi misalnya sama pacar, udah ya. Tapi yang jelas-jelas aja.
sama dosen-dosen yang bersangkutan. Kemudian nanti daftar isi. Daftar isi ini kalian harus belajar dari mulai sekarang. Daftar isinya jangan manual, tapi pakai heading. Kalian belajar gimana caranya pakai heading di YouTube. Jadi pakai heading itu nanti kalian nulis misalnya dari awal ya, dari abstrak sampai akhir, sampai daftar isi, kalian bikin heading. Jadi nanti daftar isi itu tinggal di copy paste, di paste aja di situ. Jadi nanti daftar isinya sendiri. Kenapa harus pakai heading? Supaya nanti kalian pas misalnya ada perubahan di bab 2 misalnya, ada perubahan nih ditambahkan dengan membahas tentang ini misalnya, tentang simplisia. Nah, berarti kan kalian halamannya nambah. Kalau misalnya halamannya nambah, berarti nanti di daftar isi juga yang harusnya tadinya saya membahas tentang simplisia itu di halaman 10, ini kita mundur ke halaman 12. Nah, kalau pakai heading, kita nggak usah takut nanti ketinggalan, misalnya nanti harus dicek lagi, nggak usah. Kalau pakai heading, itu nanti otomatis dia berubah. Misalnya jadinya asalnya di halaman 10, jadi di halaman 12, nah itu nanti di daftar isinya juga berubah kalau misalnya kita pakai heading. Makanya saya anjurkan pakai heading supaya kalian nanti nggak ada yang salah. Kenapa kalau kalian nanti salah pas penulisan halaman, nomor halaman, nanti kalian mengecoh ke penguji, nanti pusing nanti pengujinya. Kemudian daftar tabel di sini ya. Daftar tabel ada penulisan contohnya ada di lampiran 13, 14, 15. Nah, kalau bagian utama itu terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, kemudian hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Nah, untuk pendahuluan isinya apa saja sih? Yang pertama adalah titik 1.1 itu latar belakang. Nah, latar belakang ini penting ya. Latar belakang yang harus sesuai dengan penelitian kalian. Karena kan latar belakang itu isinya apa? Latar belakang itu kalian kan nanti penelitian itu ada 2 yang kalian ambil. Pertama, bahan apa yang kalian ambil, misalnya tadi kulit buah limus, berarti kita membahas tentang latar belakang limus itu sudah digunakan untuk apa saja ya. Misalnya limus sudah digunakan untuk antibakteri lah, untuk apalah. Terserah, misalnya limusnya kita kan mau pakainya kulit buah limus, tapi latar belakangnya kita mau mencakup keseluruhan, misalnya dari mulai buah limus, kulit limus, batang limus, kita mau membahas itu semua nggak apa-apa. Itu tentang pohonnya atau bahannya. Yang kedua, nanti kita membahas tentang formulasinya, misalnya formulasi lotion anti nyamuk Aedes aegypti misalnya. Nah, kita ngebahas Aedes aegypti itu kayak gimana. Penelitian sebelumnya DBD itu seperti apa perkembangannya. Intinya latar belakang itu berisi tentang seberapa penting kalian penelitian kalian itu. Jadi nanti penelitian kalian itu berguna untuk kedepannya, untuk orang lain penelitian selanjutnya, atau digunakan secara aktif penelitiannya. Nah, itu latar belakang itu harus harus jelas gitu ya. Kemudian rumusan masalah. Nah, nanti rumusan masalah kalian rumusan masalah itu sama kayak tujuan, langsung ke tujuan penelitian aja nih. Rumusan masalah nggak usah. Langsung ke tujuan penelitian. Jadi misalnya tujuan penelitiannya apa? Misalnya tujuan penelitian kalian bisa per poin 1, 2, 3 atau cuma 1 atau segimana, yang jelas yang namanya sarjana itu harus melakukan minimal 2 kali pengerjaan. Misalnya kalian nanti kan kalian itu misalnya formulasi 1, pembuatan simplisia 2, ekstraksi 3. Kemudian nanti uji bagus atau tidaknya ya. Nah, itu harus ada beberapa yang harus dikerjakan. Nah, itu namanya sarjana, itu harus keseluruhan. Nah, tujuan penelitian ini nanti ditulis misalnya poin 1, apakah tadi ya, misalnya apakah
kulit buah limus dapat diformulasi sebagai lotion anti nyamuk. Nah, itu misalnya poin satunya. Yang keduanya, apakah lotion anti nyamuk yang terbuat dari kulit buah limus memenuhi persyaratan farmakope, misalnya kayak gitu. Nah, itu 1, 2, poin 1 dan 2. Itu tujuannya. Kalau manfaat penelitian ini biasanya yang pertama secara khusus manfaatnya secara khusus, misalnya untuk kalian, apa manfaat penelitian kalian? Misalnya saya ingin membuat lotion yang bisa menggantikan DEET misalnya, atau apa segala macam manfaatnya bisa, atau misalnya secara umumnya kalian bisa menggunakan dengan penelitian ini bisa menggunakan limbah kulit buah limus digunakan atau diformulasi sebagai lotion. Itu manfaat penelitian. Jadi beda ya antara tujuan dan manfaat. Kemudian bab 2 itu diisi dengan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu terdiri dari teori. Nanti ada teori, misalnya teorinya nggak usah kemana-mana, nggak usah banyak, tapi yang bersangkutan dengan kalian penelitian. Misalnya teorinya, yang pasti kalian kan yang dimasukkan adalah sampel kalian, misalnya rambutan kah, atau limus, atau apa. Nah, teorinya seperti apa? Teorinya itu berisi apa? Misalnya teori itu morfologinya, tempat penyebarannya, kemudian taksonomi, kemudian manfaat dari tumbuhan itu yang sudah dikenal orang-orang, kemudian nanti penelitian sebelumnya digunakan sebagai apa saja. Nah, itu di teori bisa dimasukkan. Kemudian di teori juga misalnya pengerjaan pembentukan simplisia itu apa, bisa dimasukkan. Kemudian ekstraksi, kalian misalnya ekstraksinya mau ngebahas tentang apa, ekstraksinya menggunakan maserasi, bisa dibahas di situ. Kemudian formulasi itu nanti misalnya dibuat lotion, bagaimana cara formulasi, kemudian nanti setelah hasil formulasi persyaratan farmakope dari lotionnya itu nanti dijelaskan di teori keseluruhan, tapi nggak usah kemana-mana ya. Nah, kemudian nanti ada kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran itu biasanya isinya apa? Nah, nanti kerangka pemikiran itu biasanya berbentuk bagan alir. Bagan alir dari rangkuman. Misalnya kerangka pemikiran, misalnya gini. Kalau yang tadi ya, limbah limus digunakan untuk formulasi lotion. Misalnya yang pertama nanti kotak pertama itu nanti kalian DEET tidak baik untuk digunakan secara terus-menerus. Kemudian kotak yang kedua, limbah limus dapat diformulasi sebagai lotion anti nyamuk. Nah, nanti sehingga kesimpulannya itu adalah judul kalian. Jadi limbah limus dapat digunakan sebagai lotion anti nyamuk Aedes aegypti dengan dengan mengikuti syarat farmakope. Nah, itu kerangka pemikiran. Jadi dibuatnya tabel gitu ya. Nanti kalian bikin aja. Nah, kalau hipotesis adalah jawaban dari tujuan penelitian. Jadi hipotesis, misalnya tujuan penelitiannya kalian ada 2 poin, berarti hipotesisnya juga ada 2 poin. Jadi misalnya kalau tadi tujuan penelitian, berarti kan apakah, kan kalau tujuan itu ditulisnya dalam tanda tanya ya, kata tanya, apakah kulit buah limus dapat digunakan sebagai dapat diformulasi sebagai lotion anti nyamuk. Nah, nanti di jawabannya itu ada di hipotesis. Jadi nanti di hipotesis itu kulit buah limus dapat diformulasi sebagai lotion anti nyamuk. Nanti di hipotesis, beda ya antara tujuan dan hipotesis. Nanti kalau di tujuan ada 2 poin, berarti di hipotesis juga ada 2. Hipotesis ingat adalah jawaban dari tujuan penelitian.
Kemudian penelitian yang relevan. Nah, ini penelitian yang relevan itu dibikin di tabel. Penelitian yang relevan itu nanti kalian misalnya kalian itu kan ada tadi ya 2 pembahasan, ada sampelnya dan formulasinya untuk apa. Misalnya sampelnya tadi ya kulit buah limus, berarti penelitian yang relevan, penelitian tentang kulit buah limus yang kalian dapat itu apa saja. Misalnya kulit buah limus digunakan sebagai antibakteri atau anti apa atau anti apa. Nah, masukkan ke penelitian relevan. Jadi nanti penelitian relevan itu isinya apa? Judul, penulis, tahun, terus hasil dari penelitian tersebut apa. Nah, itu nanti penelitian relevan itu apa saja itu isinya. Dibuat tabel. Dan nggak usah banyak-banyak juga. Misalnya kalian bikin 10 gitu, itu terlalu banyak ya. Yang relevan aja yang memang bersangkutan dengan apa yang kalian teliti. Yang tadi misalnya contohnya tentang kulit buah limus sama formulasi lotion anti nyamuk. Nah, tentang itu aja 2. Kalian ngambil fungsi dari kulit buah limusnya sama nanti formulasinya, cara memformulasi lotion anti nyamuk. Itu ya. Kemudian yang ketiga, bab 3 itu adalah metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian kalian boleh dimasukkan, misalnya kalian jenis penelitian itu eksperimental apa gitu. Nanti boleh dimasukkan di situ atau tidak dimasukkan juga apa-apa. Langsung misalnya 3.1-nya itu waktu dan tempat penelitian, enggak. Waktu dan tempat penelitian ini harus jelas ya. Misalnya waktunya kalian udah estimasi. Oh, saya mengerjakan ini, kan kalian udah banyak baca jurnal misalnya. Pengerjaan pembuatan lotion itu bisa sampai 4 bulan atau 3 bulan. Nah, nanti di situ kita ancang-ancang kalau di proposal ya. Misalnya saya mau mengerjakan dari mulai karena kalian misalnya ngasih mulai penelitiannya kira-kira misalnya Mei, Juni, Juli, Agustus misalnya. Jadi Mei sampai Agustus waktu penelitian. Kemudian tempat penelitian harus jelas, misalnya saya mau membuat simplisianya di mana, di rumah, berarti harus ditulis alamatnya di mana, di rumah. Tempat penelitian harus jelas, jangan misalnya saya mengerjakan misalnya simplisia di rumah, formulasi di kampus, tapi tempat penelitiannya semuanya ditulis di kampus. Nah, jangan kayak gitu. Jadi kalau simplisia di mana, pembuatan ekstrak di mana, formulasi di mana, atau misalnya nanti ada pengujian viskositas di mana. Nah, itu harus jelas di mana ya, ditulis satu-satu. Kemudian alat dan bahan. Nah, ini alat dan bahan itu ditulis aja kayak biasa, kayak kalian waktu itu praktikum ya. Kemudian cara kerja. Nah, cara kerja ini nanti terdiri dari deskripsi cara kerja, dibahas secara detail, pengerjaannya seperti apa, tapi kata-katanya jangan diulang-ulang ya. Kemudian nanti 34.2 itu adalah diagram alir. Nah, ini diagram alirnya penting ya, harus jelas diagram alir. Kemudian ada analisis data. Analisis data, kalau kalian farmasi biasanya ANOVA atau apa, itu harus ada analisis data. Kemudian bab 4 itu berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini beda ya. Hasil penelitian dan pembahasan. Kalau hasil penelitian itu hasilnya berapa? Misalnya kalian dari ngesimplisia, misalnya saya ngesimplisia, saya ngambil sampel itu 10 kilo. 10 kilo setelah dikeringkan itu jadinya 1 kilo. Nah, itu hasil. Atau misalnya kalian ekstraksi menggunakan etanol dari 1 kilo itu saya dapatnya 400 mili misalnya atau 100 mili. Nah, itu hasil namanya. Bisa berupa angka biasanya ya. Harus jelas. Itu nggak boleh kata-kata. Harus jelas. Rendemen, berarti rendemennya berapa? Nah, itu di hasil penelitian. Atau nanti kalian uji fitokim misalnya alkaloid positif. Nah, itu di hasil penelitian. Tapi kalau pembahasan, itu kalian harus membahas dengan jelas. Misalnya pembahasan, misalnya kalian membahas tentang uji fitokim. Uji fitokim misalnya alkaloid ditambahkan senyawa apa, menjadi warna apa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dibahas.
Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mengandung gugus apa, sehingga mengeluarkan warna apa. Nah, itu kayak gitu ya. Itu di pembahasan. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu berisi tentang nggak usah panjang-panjang. Biasanya kesimpulan itu per poin ya. Kesimpulan berarti kesimpulan itu nanti misalnya di akhir itu ekstrak kulit buah limus bisa digunakan sebagai lotion anti nyamuk. Yang kedua, memenuhi syarat farmakope atau segala macam. Nah, itu kesimpulan, jadi nggak usah panjang-panjang. Kemudian saran itu misalnya penelitian kalian nanti kalau misalnya digunakan atau dilakukan penelitian berlanjut, apa yang harus dilakukan? Misalnya, apakah konsentrasinya harus diperbesar, apakah kulit buah limusnya misalnya ya, kalau kulit buah limusnya yang seperti apa, nah itu, atau dengan pelarut lain atau kayak gimana, nah itu dimasukkan di saran. Nah, ini ya, udah saya jelasin ya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori. Nah, kemudian bagian akhir itu terdiri dari daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu bisa disusun menurut abjad dari nama akhir penulis pertama. Ya, jadi misalnya nama saya Gina Siti Nurhayati. Berarti yang ditulis pertama itu adalah Siti-nya, Siti. Itu yang di daftar pustaka penulisannya ya, citasi itu. Nah, pustaka dalam isi proposal harus dimuat dalam daftar pustaka. Buku dan majalah tidak dibedakan kecuali penyusunan ke kanan sebagai berikut. Berarti kalau buku nih ada nama penulis, isinya kalau buku ya, nama penulis, tahun terbit, judul buku, jilid keberapa, terbitan keberapa, nomor halaman yang berapa, terus nama penerbitnya apa dan kotanya apa. Itu penulisan buku. Kalau kita citasinya dari buku. Kalau kita citasinya dari majalah atau jurnal, berarti nama penulis, tahun terbit, judul, nama jurnal, volumenya berapa, nomornya berapa, halamannya berapa. Itu kalau dari majalah. Kalau dari internet, kalian mah nggak kalau dari internet. Berarti nanti mencantumkan nama penulis, nggak boleh anonim ya. Kalau misalnya kalian ngambil dari internet tapi tidak ada nama penulisnya, berarti itu namanya anonim, itu tidak boleh karena tidak jelas. Kalau mau ngambil dari internet harus ada nama penulisnya, berarti nanti nama penulis yang dicantumkan tahun, judul artikel, alamat websitenya berapa, HTTP apa, kemudian tanggal aksesnya berapa, itu harus dimasukkan. Nah, ini contohnya ya. Kalau dari buku kayak gini, kalau dari jurnal seperti ini ada nomornya, volumenya berapa. Kalau dari citasi internet seperti ini, namanya, tahun, kemudian judulnya apa, URL-nya ya, alamatnya berapa, kemudian diaksesnya tanggal berapa. Nah, kemudian yang kedua adalah lampiran. Lampiran ini sebagai pelengkap atau hasil olahan penunjang skripsi. Misalnya kalian ada nih yang di itu ada gambar penelitian, nanti kalian masukkan di situ. Jadi kalau nanti penelitian jangan lupa di foto ya. Di foto sebagai gambar penelitian, kemudian hitungan statistiknya yang tadi kata saya ANOVA atau segala macam ya dihitung, kemudian grafik, daftar pertanyaan atau kuesioner kalau misalnya nanti kalian mengisi ada pengisian kuesioner di penelitian. Kalau farmasi sih biasanya nggak ada. Kalau psikologi biasanya ada ya. Nah, ini formulasi usulan proposal skripsi, ini judul penelitian. Nah, ini lampiran-lampiran tinggal dilihat ya. Nah, ini pokoknya banyak lah di sini. Lampiran-lampiran mah tinggal dilihat.
Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Kalau lampiran-lampiran kalian tinggal lihat aja dari pedomannya. Kalian udah pada punya pedoman kan? Punya, Bu. Nah, tinggal dilihat aja lampirannya. Ada yang menanyakan nggak untuk pengisian proposal nih sebelum ke lanjut? Ada yang menanyakan? Bu, mau nanya. Ya, ada Bu. Kan sebelum ini seminar proposal dicek Turnitin dulu ya, Bu. Ya. Kalau misalkan Ada. lebih dari 50% itu gimana, Bu? Kalau lebih dari 50% biasanya kalau yang sebelum-sebelumnya kelas kalian itu di otak-atik di kata-katanya. Nanti kan kalau diturnitin itu ada hasil ya, misalnya 57%. Berarti kan lebih tuh, masih lebih. Nah, itu biasanya ada keterangan di situ. Jadi misalnya proposal kalian itu kan yang diturnitin itu jangan semua ya. Nanti kalian yang diturnitin itu dari bab 1 sampai bab 3 dipotong, masukin ke turnitin. Nanti dicek sama Turnitin kesamaan dengan jurnal yang punya orang. Nah, nanti diliatin sama Turnitin kalau misalnya ada kata-kata yang sama, itu nanti ditandain merah di Turnitin itu. Ini merah. Ini yang merah, ini sama dengan jurnal apa. Ini yang merah sama dengan jurnal apa. Nah, itu Turnitin itu. Biasanya kalau misalnya cuman sedikit lagi nih, 57% misalnya ya, 7% lagi. Itu di otak-atik katanya, misalnya apa namanya, kulit buah limus, buah limus dapat digunakan sebagai antibakteri. Nah, itu di otak-atik misalnya katanya tuh, kulit buah limus pada tahun berapa digunakan sebagai antibakteri apa gitu. Nah, itu di otak-atik biasanya. Kalau misalnya lebih dari 50%, Turnitinnya belum bisa maju proposal karena nanti dicek di pusat di jurusannya. Jelas Baik, nggak? Bu. Biasanya kayak gitu, di otak-atik kayak gitu aja. Kecuali kalau misalnya kalian Turnitinnya gede nih, 80%. Nah, itu mah berarti kalian nyontek itu berarti dari punya orang. Itu mah udah jelas. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Bu. Sudah. Oke. Oke ya, sebentar. Ini bukan di persyaratan nih. Berapa? Di persyaratan mengikuti seminar proposal kan harus mengikuti sebanyak 6 kali bimbingan ya, Bu. Ya. Kan dosen pembimbingnya ada 2, dosen pembimbing utama sama pendamping. Itu harus dua-duanya 6 kali atau gimana, Bu? Enggak. Keduanya misalnya dari saya 3 kali, dari pembimbing 2-3 kali nggak apa-apa. Pokoknya pembimbing harus 6 kali. Baik, Bu. Terima kasih. Nah. Tapi harus ACC dua-duanya ya. Kalau kalian mau seminar proposal, mau seminar hasil, skripsi apalagi nanti. Kalau seminar proposal itu harus ACC-nya 2 pembimbing. Kalau nanti seminar hasil itu harus memang 2 pembimbing, masih 2 pembimbing. Tapi sebelum kalian kerja itu harus di ACC dulu kendali mutunya oleh penguji. Karena nanti kan ada perbaikan dari penguji ya tentang draft proposal. Habis itu nanti skripsi. Nah, sebelum skripsi biasanya harus ACC-an dari keseluruhan pembimbing dan penguji sebelum maju ke sidang skripsi. Draftnya maksudnya ya. Ada yang bertanyakan lagi? Untuk lampiran-lampirannya kalian cek sendiri aja di pedoman. Nggak ada? Kalau nggak ada saya stop. Nggak ada ya? Saya stop recordingnya ya.